Bagi Dia sembah, bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, haleluya, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Tuhan, Dia Yesus lama tiba. Mari bersyukur sama Tuhan atas pengorbanannya. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam. Bagi Dia sembah kami. Orabaya syada karabawas. Hanya Dia. Mari bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagimu segala pujian, hormat syukur selama-lamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Dia, bagi Dia, Urabaya dengan segenap hati berikan pujian bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Dengan sorak-sorai bagi Dia, haleluya.
1 menit berikan sorak-sorai. 1 menit tepuk tangan bagi Allah. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Ora baba 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 ya syatara bara 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 bara. Ora baba 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 ya syatara bara 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 bara. Haleluya. Haleluya. Kami berikan segala hormat. Kami berikan segala pujian sembah kami, ucapan syukur kami bagi Allah kami semesta alam. Bagimu segala kemuliaan selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang menjadi pemenang, yang siap diberkati bersama katakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ini sudah awal bulan Mei, saudara. Amin. Pasti yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Amin. Andalkan Tuhan, kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Dia tetap Tuhan yang membela kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kurabaya syanda kararaba. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami melakukan sesuatu yang baik. Lord, ibadah Tuhan di bulan Mei ini Tuhan, awal minggu pertama. Kami bawa korban syukur kami, persembahan kami. Kami tahu terlalu banyak yang Kau buat dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Kau sudah lakukan buat kami. Pertolongan-Mu, pemeliharaan, segalanya yang kami alami Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Biar Engkau yang berkenan menguduskan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan tepat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan
pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sungguh kami kagum akan nama-Mu yang ajaib dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Haleluya. Inara lama sande, inara lama sando. Terima kasih nama-Mu, saudaramu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib segala perbuatan-Mu, kasih anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup ini. Sungguh kami adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung yang telah Engkau pilih dari antara dunia ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu. Engkau baik dan sangat baik. Dan kami sungguh Tuhan merindukan Engkau lebih dari segala yang ada. Dan kami menyongsong di bulan baru Mei ini Tuhan dengan penuh pengharapan akan Engkau. Karena penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan ini.
Tuntun kami lebih lagi, kami sebagai hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti dengan benar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu, haus akan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu itulah kehidupan-Mu. Karena firman-Mu itulah sungguh-sungguh kekuatan dalam hidup ini. Tanpa firman-Mu kami sungguh tidak berdaya, kami tidak mampu untuk menghadapi kehidupan. Tapi oleh karena kasih anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami menjadi kuat. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya umat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru, minyak yang baru, agar kami mengerti Engkau dengan benar. Dan kasih anugerah-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh orang-orang yang sangat diberkati. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Salam, silakan duduk. Salam sekali lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada amin. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan begitu ajaib di dalam hidup ini. Kita walaupun menghadapi banyak tantangan, rintangan, percayalah Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ada amin saudara. Kita sungguh orang yang sangat diberkati. Dalam kondisi apapun kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, itu keindahan yang tidak ada bandingnya oleh apapun saudara. Dan saudara semuanya yang hadir di tempat ini, saudara diberkati. Juga teman-teman mungkin yang ikut Zoom, saudara di rumah juga diberkatin. Mungkin kondisinya gimana pun, saudara semuanya kita diberkatin. Yang penting kita datang ke hadirat Tuhan, lebih lagi merindukan, haus akan Dia. Walaupun kondisi keadaan tidak menentu, percayalah Tuhan selalu baik dan mengasihi kita. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara harus percaya segala sesuatu itu sungguh luar biasa. Saya tadi juga bersyukur, saudara, saya tidak janjian sama Pak Joni, saudara, tapi pujian awal dari pujian ini, saudara, lagu pujiannya lebih daripada pemenang. Ada amin saudara. Dan firman Tuhan yang saya mau bawakan mengenai pemenang juga saudara. Jadi luar biasa Tuhan itu. Tidak ada yang kebetulan saudara, tidak janji tapi terkonfirmasi. Itu anugerah Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan di 1 Korintus 15 saudara. Satu Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Saudara baca dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Saya hitung 2, 3. Amin saudara. Dan firman Tuhan saya beri tema, kita dipilih menjadi pemenang. Ada amin saudara. Jadi kita dipilih untuk menjadi pemenang. Saudara bayangkan betapa kita adalah orang-orang yang sangat diberkatin. Kita ini orang-orang yang terpilih untuk menjadi pemenang. Ini persoalan yang kita sering hadapin. Kenapa ya Pak, kalau kita menjadi pemenang tapi kita kok banyak mengalami kayaknya kekalahan. Bagaimana kita ini jadi pemenang tapi hidupnya kok kayaknya tidak berdaya. Saudara harus hati-hati di situ untuk menghadapi kehidupan ini dengan benar.
Dan di situ jelas-jelas dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba saudara renungkan sungguh-sungguh ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Coba. Kita ini tadi seperti pujian tadi benar, kita ini umat pemenang lebih daripada pemenang. Kenapa seperti itu? Karena kita yang tidak berjuang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita dan kita diberi kemenangan. Coba. Saudara bisa bayangkan betapa indahnya, betapa kita ini orang-orang yang terpilih, hidup kita ini sungguh-sungguh sangat diberkati, sangat-sangat diberkati. Bukan hanya sekedar diberkati, tapi sangat-sangat diberkati. Saudara kalau lihat tokoh-tokoh iman kita, saudara, peperangan itu Tuhan yang memberi kemenangan. Orang yang tahu-tahu nanti perang lawan orang Amalek, orang apa semuanya tahu-tahu ada derap kuda, tahu-tahu ada suara trompet sangkakala yang sebetulnya nggak ada apa-apa, orangnya juga nggak ada. Tapi ada derap kuda, orang musuhnya sudah tunggang langgang semuanya. Saudara, berperang seperti diserang mau begitu banyak orang datang. Pedang bisa muter-muter sendiri kayak bumerang tuh, saudara, membunuh musuhnya saudara. Jadi kita ini berperangnya, saudara, tokoh-tokoh iman dan kita ini berperangnya. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Saudara bayangkan, bukan dulu, tapi saat ini juga Tuhan tetap berperang menggantikan kita. Coba, indahnya bukan main kita jadi orang percaya. Tapi jadi pertanyaan, kenapa Tuhan sudah menentukan kita jadi pemenang? Tapi kita seolah-olah atau bahkan nyatanya kita ini bukan pemenang. Tapi maaf ngomong seperti pecundang. Kalah terus menghadapi kehidupan, rasanya berat, tertekan, rasanya susah. Hidup ini rasanya kayak aduh udah tidak ada harapan, hopeless, benar-benar hidup ini benar-benar sudah rasanya nggak berdaya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Tapi saudara sadar tidak sadar itu karena mindset kita yang salah. Bahwa kita tidak tahu bahwa kita ini adalah umat pemenang. Telah dipilih, ditentukan menjadi pemenang, bukan pecundang. Kita ini bukan ekor, kita ini kepala. Kita ini orang yang diberkati, bukan yang dikutuk. Saudara, kita semuanya dipilih yang terbaik di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti itu, hidup kita, saya katakan luar biasa, saudara. Saudara sadar nggak sadar? Kita ini semuanya banyak penonton yang seneng nonton film. Ada amin? Saudara pasti suka nonton film. Amin tidak amin, saudara pasti suka. Kalau sekarang kalau nonton film di gedung mungkin setelah kesannya kalau amin nggak rohani, saudara. Tapi kalau film yang tentang rohani, wah dahsyat. Tapi saya tidak mau berbicara soal itunya. Saudara nonton film itu, saudara lihat gambaran hidup kita itu seperti itu. Ada sutradara, ada pemain utamanya, ada pemain pembantu, dan peran-peran yang lainnya, saudara. Dan Tuhan itu adalah sutradara yang agung. Ada amin, saudara. Dia yang menyutradarai, yang mengatur kehidupan kita dimanapun berada. Saudara lihat film itu, saudara. Sutradara udah dibikin skenario, ngaturnya gimana, peran utamanya gimana, peran pembantu, perang dan lain-lainnya. Saudara lihat, sudah ditentukan, udah tertulis, dicatat. Dan kita ini ditentukan jadi peran utama. Dan saudara lihat, peran utama itu kalau di film, saudara, kebanyakan
Kalau Rio lagi berantem, ada masalah, kayaknya susah dulu. Ada amin, saudara? Amin atau aman? Saudara pasti seperti itu. Saudara rasanya sulit dulu, masalah dulu. Tapi saudara percaya tidak percaya. Kita ini senang dikelabuin dengan sutradara. Wah, seolah-olah dramatisirnya begini, begitu dilihat ini. Saudara, ini kalau kita melihat itu film ya. Dan akhirnya namanya pemain peran utamanya pasti dia menang. Mau judulnya apa, film silat, mau film drama, tragedi kehidupan, judulnya kita akhirnya menang. Dan kita orang-orang yang ditentukan oleh sutradara kita yang agung, Allah Bapa yang di surga. Kita ini ditentukan menjadi umat pemenang. Walaupun saudara mengalami proses kehidupan di dalam kehidupanmu. Ada kala suka dan duka, penderitaan, mungkin saudara menghadapi itu saudara. Percayalah, kalau kita fokus kepada Tuhan, ending-endingnya kemenangan menjadi milik kita. Ada amin saudara? Kemenangan menjadi milik kita. Karena kita memang sudah dipilih untuk menjadi pemenang. Dipilih kita ini menjadi pemenang dalam segala hal. Makanya Paulus bilang mengucap syukurlah. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Tuhan itu unik. Tuhan itu asik. Tuhan itu benar-benar keren saudara. Tuhan itu mungkin humoris juga. Tuhan itu senangnya kayak ngajak kita kadang-kadang bercanda saudara. Oh bener aja Pak Win ngomongnya. Loh saudara lihat. Tuhan itu kadang-kadang unik saudara. Kadang-kadang kita ini gak mengerti Tuhan itu kadang-kadang melakukan segala sesuatu itu kadang-kadang kita sengaja dilepas, dibiarin. Kelihatan kita sulit menghadapi itu tahu-tahu. Tahu-tahu mak kletek gitu kalau bahasa orang Jawa. Tahu-tahu ditolong. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh iman itu, saudara. Dikasih sengaja sama Tuhan, kamu di sini pergi. Abraham suruh pergi. Dari urus Kadim suruh pergi. Tempat yang gak jelas, gak mana tahu. Coba Tuhan kan kok sengaja-sengaja gitu. Yusuf sengaja-sengaja diseksa sama saudaranya. Sengaja-sengaja dia diangkat sama Tuhan menjadi pemimpin kakak-kakaknya. Kok sengaja-sengaja ya Tuhan? Kalau dipikir kita secara logikanya, orang yang pemimpin itu ya kakaknya dong nomor 1. Tapi saudara lihat Tuhan itu unik. Tapi orang yang di bawah kadang malah dipilih. Esau sama Yakub. Coba. Semuanya dilakukan seperti itu. Semuanya jadi aneh-aneh yang dibikin. Ntar Yusuf jadi hidupnya susah, dijual, akhirnya di Mesir. Musa dibuang di sungai Nil jadi anak Firaun. Dilarung di sungai, dialirin ke sungai. Saudara. Kehidupannya macam-macam terjadi. Aneh-aneh, unik-unik. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita telah dipilih jadi antara dunia ini, saudara gak usah bergetar menghadapi kehidupan ini. Memang Tuhan punya rencana untuk kita semuanya. Kenapa itu terjadi? Semua diizinkan. Supaya kita mengerti proses kehidupan yang kita hadapi. Kenapa Ayub terjadi seperti itu? Saudara lihat semuanya tokoh-tokoh iman. Kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, semuanya diproses yang kadang-kadang gak masuk akal. Tapi proses itu agar orang mengerti bahwa Tuhan ini berkuasa. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, saudara, Firaun dikeraskan hatinya, habis itu dilembutkan. Dikeraskan lagi, dilembutkan. Dikeraskan lagi, dilembutkan. Kalau saudara renungin firman Tuhan ini, Tuhan tuh kayak main-main.
Tapi saudara mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Tuhan jelaskan juga di situ supaya saudara kita semuanya tahu bahwa saya ini Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bisa menentukan segala-galanya. Dan kita jangan takut, Tuhan itu yang menentukan. Dia sutradara yang agung yang memilih kita, telah dipilih menjadi pemenang. Hidupmu adalah orang yang sangat diberkatin. Ada amin, saudara. Makanya kita bersyukur sekali lagi hidup kita. Kita ini dipilih dari antara dunia kehidupan kita. Dan dikatakan situ, berkatakan, karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi orang percaya jangan sedikit-sedikit goyah. Saudara jangan sedikit-sedikit hatinya tergoncang. Kemarin saya sempat sharing-sharing sama temen. Dia ngomong begini, Pak, saya itu hati saya terus terang jadi agak gudah, agak gulana. Rasa-rasanya saya juga jadi ragu. Tuhan itu ada nggak toh? Tuhan itu bisa nggak menolong kita? Kenapa? Karena saya ini kesulitan hidup kita dengan keuangan dan sebagainya. Nah, udah dah. Kalau saya ketemu begitu, saya langsung cerita semua. Kalau saudara sulit kehidupan ini, kita ini ada sekarang aja, ada hari ini, saudara bisa ibadah di gereja ini. Saudara harusnya bersyukur, saudara diberkatin, ada amin saudara. Kita ini bersyukur, bersuka cita. Mungkin harta kita kurang dan sebagainya, kita hidupnya lagi mengalami banyak kesulitan. Tapi saudara tidak diambil hidupmu daripada Tuhan. Saudara masih dikasih kesempatan untuk meninggikan, memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, berterima kasih. Saya cerita sama teman, saya bilang, kalau hidupmu sulit, saya ini apa enggak lebih? Saya sulit kalau ngomong. 1 tahun kehidupan saya tidak ada pemasukan uang di kendari bisnis saya, kendaraan, jual beli mobil. Saudara bayangkan betapa itu uang habis dengan begitu saja. Tapi saya tetap berdiri kokoh. Saudara lihat, tetap saya di sini. Bukan karena saya merasa bangga atau hebat, bukan. Tapi saya mengerti sungguh-sungguh siapa Tuhan saya dan siapa diri saya. Saudara, kita kalau orang kita jadi umat Tuhan, kita ini fokusnya harta, kekayaan, uang. Jauh kita ini dari kebenaran. Jauh, saya katakan. Saudara catat baik-baik. Kalau kita fokusnya soal uang, harta, jauh kita ini dari kebenaran Tuhan. Karena itu posisinya masih jauh di bawah. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan katakan dunia ini dikuasai si jahat. Dunia ini dikuasai mamun. Tapi orang-orang percaya kita dikuasai oleh kasih anugerah Tuhan. Kebenaran Tuhan. Jadi kita jangan takut menghadapi itu. Kita harus benar-benar tetap fokus bahwa Tuhan itu memilih kita menjadi pemenang. Karena apa ceritanya nanti juga begitu-begitu aja. Tahu-tahu dikasih jalan keluar. Tahu-tahu ada dikasih berkat. Tahu-tahu ada orang yang memberikan jalan keluar. Pokoknya Tuhan itu unik dan ajaib karena Dia yang memiliki seluruh alam semesta. Dan kita ini adalah biji matanya. Mau sulit gimana? Percayalah, Tuhan itu pasti menolong. Kalau hidup kita fokus kepada Tuhan. Tapi yang menjadi masalah kita jadi ragu. Apakah Dia itu berkuasa? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan itu sanggup menolong saya? Nah, ini jadi permasalahan. Kita itu jadi orang Kristen, saya katakan jadi orang Kristen, pengikut Kristus, kita ini orang yang sangat diberkatin. Kita dipilih dan kita ditunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan nyata, real di dalam kehidupan kita.
kurang real gimana? Tuhan pakai hukum Taurat nggak jalan. Dia turunkan anaknya sendiri. Dia hukum kasih karunia dengan hukum kasih. Tuhan naik ke surga, murid-muridnya melihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara lihat, dan Tuhan mencurahkan rohnya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Nyata dilihat, dia berikan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Coba bayangkan, mana ada kepercayaan yang seperti itu hebatnya. Makanya saya kemarin sharing-sharing dengan teman-teman. Saya bilang, ngomongin soal kepercayaan. Ya saya bilang memang kepercayaan itu gak bisa dipertentangkan. Karena kepercayaan itu adalah soal iman orang dan orang itu sulit. Tapi saya katakan, jelaskan di situ. Saudara, kita ini sudah dipilih, ditentukan menjadi anak tuannya. Kita ini orang yang terpilih. Jadi tidak ada lagi kita ini perlu dipermasalahkan. Karena Abraham punya istri Sarah dan Hagar. Hagar itu adalah budaknya, karena Sarahnya tidak bisa punya anak-anak, akhirnya disuruh ambil Hagar jadi istrinya. Begitu hamil, dia belagu, diusir sama Sarah. Jadi kita ini ditentukan jadi anak tuannya, bukan anak budaknya. Jadi kita ini benar-benar orang yang terpilih di antara dunia ini. Bukan sembarang pilihan. Kita bukan mau merendahkan orang lain, menghina orang lain, bukan. Tapi itu fakta yang berbicara. Dan kalau saudara mempertentangkan, diributkan ini itu, gak akan ketemu saudara kepercayaan itu. Jadi gak penting. Yang penting itu kita ini menjalani bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita orang. Kita berjuang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak berlelah-lelah melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam pekerjaan Tuhan, dikatakan di situ, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ayo kita rohnya menyala-nyala, semangat, ayo melayani pekerjaan Tuhan. Karena benar-benar upahnya menanti kita. Dan kita ditentukan jadi pemenang. Saudara bayangkan kalau kita ini ditentukan jadi pemenang, hidup kita ini diberkatin luar biasa. Kita ditentukan atau dipilih jadi orang yang diberkati. Kita dipilih menjadi orang yang bahagia. Kita dipilih jadi orang yang dikasihi Tuhan. Kita dipilih bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Kita dipilih bukan jadi pecundang tapi jadi pemenang. Kita dipilih, semuanya dipilih yang terbaik di dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara bayangkan betapa indahnya hidup ini. Yang seperti tadi gambaran saudara sutradara dalam cerita film. Mau ceritanya gimana pun, endingnya kita ini istilahnya peran utama. Dan sutradaranya menentukan kita jadi pemenangnya. Walaupun saudara mungkin mengalami gejolak kehidupan. Percaya, Tuhan menjadi yang menentukan pilihan kita. Makanya seperti ayat yang dipujikan tadi pada Pak Joni, saudara. Ini ayatnya saya ini. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya sudah gak usah baca kepada semua saudara. Di situ katakan keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, Tuhan itu masih membela kita di surga itu, saudara. Saudara lihat di Yohanes 17 itu, saudara. Tuhan itu tetap berdoa untuk kita supaya kita
menjadi satu. Artinya saudara, kita adalah orang-orang yang diberkatin supaya ada unity hidupnya, ada kesatuan. Kalau hidupmu nggak bersatu hati, saudara, hidupmu nggak akan diberkatin. Jadi Tuhan itu tetap berdoa, mendoakan kita, saudara. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Karena kita ada orang yang begitu jahat, kita ini kalau membunuh kita ini seperti domba sembelihan. Sepertinya kita itu darahnya halal, saudara. Makanya seperti domba sembelihan. Tapi kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin, saudara. Itu keyakinan iman kita, jangan sampai goyah, saudara. Mau apapun, penindasan, penderitaan, sakit maupun apapun, jangan, saudara. Makanya disebutkan di Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku Kristus, mati aja untung. Dan saudara lihat Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba, mau apapun yang terjadi, Tuhan itu turut bekerja. Saudara jangan pernah khawatir dan kecut hati. Tuhan turut bekerja, sekali lagi. Apapun, bahkan rambutmu pun katanya, lah pujian juga, tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut, saudara. Bayangkan, saudara, kita ini benar-benar orang yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan turut bekerja. Dan ingat, saudara, satu hal, bahwa Tuhan memberi segala sesuatu yang baik untuk hidup kita. Segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik, itu datangnya dari si setan dan dirimu sendiri. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik. Bagaimana dengan ujian yang kita hadapin? Itu proses. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau engkau menderita penderitaan yang tidak harus engkau tanggung. Itu namanya kasih karunia. Itu berkat. Karena apa? Supaya saudara diuji mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan walaupun prosesnya berat. Jadi indahnya bukan main, saudara, hidup bersama Tuhan. Kalau saudara sadarin kita dipilih, pokoknya kita jadi orang pemenang. Dipilih pemenang, prosesnya Tuhan yang ngatur semuanya, Dia adalah sutradara agung, judulnya, endingnya, pokoknya happy ending. Coba saudara dipilih untuk masuk surga. Coba bersyukur enggak? Hidup kita apa enggak loncat-loncat dipilih untuk masuk surga. Yang sekarang itu surga dicari-cari orang semuanya, orang dunia itu sampai stres. Saudara nyari surga enggak ketemu-temu. Dan kita ini udah dalam kehidupan kita di surga, di bumi pun di surga. Saudara coba kita enggak orang diberkatin gimana coba hidup. Kita kalau melihat saudara kita di India, saudara lihat. Manusia mati begitu mengerikan. Dibakar begitu, waduh benar-benar kayak gak ada nilainya nyawa.
Tapi hidup kita, nyawa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Berharga loh, satu jiwa, saudara. Berharga, bahkan disebutkan di ayat di Mazmur 116 ayat 15 bilang, berharga orang yang mati atau meninggal di dalam Tuhan. Berharga. Jadi kita ini orang-orang berharga. Makanya gunakan hidupmu dengan benar. Jangan tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Saudara itu punya nilai hidupmu. Jangan merendahkan dirimu. Saudara itu adalah umat Tuhan, anak raja, biji matanya, umat pemenang. Orang-orang yang sangat dihargai. Dan saudara lihat kehidupan di dunia ini, saudara, itu semuanya seperti perlombaan. Dan apa yang dicari? Kemenangan. Bunyi apa gerangan? Jadi kemenangan. Kita itu mau apa aja juga menang. Saudara mau bekerja, saya jadi pemenangnya. Saudara mau bertanding olahraga apapun, pasti jadi pemenangnya. Masa saudara, ya aku jadi kalah aja gak apa-apalah. Gak ada, saudara. Pasti jadi pemenangnya. Yang kita cari-cari kita, pasti jadi pemenangnya. Saudara mau melakukan apa? Saya harus bisa memperoleh kemenangan. Memperoleh hasil yang kita cari. Seperti itu, saudara. Jadi kita berlomba seperti itu, perlombaan. Tapi saudara, Paulus juga bilang, saudara, kita harus berlomba-lomba seperti pertandingan iman kita untuk mencapai garis akhir, yaitu panggilan surgawi. Jangan kita mau nyari, yang sifatnya daging. Kenapa kita jadi mengalami kekalahan di dalam hidup ini? Saudara banyak mengalami penderitaan. Karena apa? Saudara akan memuaskan daging kita. Bukan berjalan dengan roh. Daging itu mematikan, roh itu adalah menghidupkan. Kalau saudara berjalan dengan buah roh, hidupmu pasti berkat. Tapi kalau saudara berjalan dengan daging, itu kematian dan penderitaan. Jadi kita harus memikirkannya yang roh, jangan daging. Saudara akan mengalami banyak kesulitan karena saudara memikir daging yang lebih. Menghimpit akhirnya jadi benar-benar terhimpit. Saudara jangan terlalu, istilahnya orang tuh matre. Hidupnya maunya cari urusan uang aja, semata-mata uang. Tapi bukan artinya kita, contoh seperti saya menghadapi masalah, saya tetap hadapin, tapi saya tetap harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita tetap tenang. Pasti Tuhan akan buka jalan, gimana pun caranya. Tuhan itu ajaib. Kalau memang Tuhan harus ambillah, orang itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita harus mengerti itu. Kalau kita mulai mengerti di situ, kita baru ada ketenangan. Tapi kalau kita tidak mengerti itu, hidup kita akan gusar. Kita tidak. Tuhan mau kasih kita berapa? 1, 2, seperti talenta. Mau kasih 5, itu haknya Tuhan. Tapi sekarang yang jadi masalah, kita mau gak kelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan. Tapi kalau Tuhan ambil, jangan saudara kita protes. Orang itu milik Tuhan, bukan milik kita. Hidup kita, seluruh kehidupan kita ini milik Tuhan. Saudara, kalau kita percaya dengan keyakinan iman yang teguh, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saudara, mau apa coba hidup? Tenang, hidupnya damai, sukacita, bahagia. Kita menikmati hidup ini dengan selalu bersyukur hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya itu sekarang saudara, kalau hidup ini seperti ini, sekarang kita nyanyikan dulu satu pujian ini. Sebelum saya saksikan pada saudara. Waktu Tuhan. Pujiannya ini saya memang tidak hafal saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Coba tolong ditampilkan biar saudara ikut nyanyi satu pujiannya ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan
tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Jadi semuanya ada waktu Tuhan. Janganlah kita hatinya gelisah, kita stres, saudara. Kita pokoknya ngandalkan Tuhan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita andalkan Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada amin? Jadi pokoknya kita jalan sesuai kehendak Tuhan. Saya itu sekarang hidup saya itu pikirnya cuma begini, saudara. Tuhan, kalau Engkau izinkan hidup ini, Engkau berikan panjang umur dan sehat. Panjang umur kalau sakit-sakit gak enak, saudara. Panjang umur, sehat. Hidupku jadi bahagia untuk memuliakan Dia. Udah begitu aja, saudara. Pokoknya kalau udah dikasih panjang umur, sehat, bahagia. Caranya bagaimana? Jangan matre. Kalau saudara mau panjang umur, tapi saudara matre, nggak bakalan bahagia. Hidupnya nggak menyerahkan nama Tuhan, khawatir nanti begini, begitu, anaknya begini, anaknya begitu, suaminya begini, bukan suaminya begitu, istrinya begini, istrinya begitu, keadaan negeri ini begini, nah ini begitu. Pokoknya stres aja, terus mikir aja. Nggak usah terlalu dipikirin, saudara. Kita ini harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Udah, titik. Hidup kita pasti diberkati. Saya mau dengerin berita di sono sini, mau begini begitu, saya tidak terlalu terpengaruh. Kita tetap berdoa siapa Tuhan yang campur tangan. Karena kita nggak bisa menentukan langkah hidup kita. Langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Setiap langkahmu Tuhan yang menentukan. Makanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang hanganya. Sebab Tuhan yang menopang, saudara tidak akan pernah tergeletak. Makanya segala sesuatu ada waktu Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara tahu nggak, kalau mau saudara tahu, kenapa kekristenan kita banyak mengalami kekalahan? Saudara mau tahu? Satu, kita tukang ngoreksi Tuhan. Saudara catat baik-baik itu. Itu penderitaan. Kalau saudara suka ngoreksi Tuhan. Tuhan jangan pernah dikoreksi. Tuhan jangan pernah dikomplain. Tapi koreksilah dirimu. Ada amin, saudara? Kalau hidup mau diberkatin, itu pilihan. Karena saudara kita semuanya dikasih kehendak bebas, free will kepada Tuhan untuk menentukan. Seperti saya sampaikan, saudara, saudara jangan koreksi Tuhan, tapi saudara tetap koreksi Tuhan. Hidup nasibmu. Tapi kalau saudara, ya Tuhan, aku mau. Saya tidak akan mengoreksi engkau. Karena engkau maha sempurna, engkau segala-galanya. Dari dia, oleh dia, kepada dia, dan untuk dia selama-lamanya. Engkau tidak pernah salah, engkau tidak pernah gagal. Dan apa yang difirmankan kebenaran. Kita koreksi Tuhan, siapa kita?
Orang tuh ngoreksi Tuhan tuh orang sombong, saudara. Orang sombong paling dibenci sama Tuhan. Coba bagaimana? Ini fakta, saudara. Saya nggak pernah mau koreksi itu. Saya nggak pernah komplain sama Tuhan. Tuhan, saya udah lakukan untuk engkau ini. Aduh, kata Tuhan, apa sih yang kamu perbuat untuk saya? Saya sudah berikan ini dan itu untuk engkau Tuhan. Kok engkau Tuhan mana pertolonganmu? Mana kasihmu, mana kuasamu? Saudara, itu songong, orang songong. Saudara. Kita itu diberikan kepada Tuhan itu saudara. Kita udah dikasih selamat hidupnya. Kita diberi napas kehidupan. Bahkan kita diberikan janji surga itu. Saudara mau lakukan apapun tidak akan sebanding. Gak akan banding. Kalau hidupmu mau bahagia dan diberkati, koreksi dirinya. Dan orang yang paling sulit mengoreksi diri sendiri. Ada amin, saudara? Ada amin? Puji Tuhan, saudara jujur. Karena amin tidak amin, orang kebanyakan itu paling sulit koreksi diri sendiri. Tapi kalau ngoreksi orang, paling oye. Makanya saudara harus bertobat dalam nama Yesus. Jangan koreksi orang. Si ini, si itu, si ini, si itu. Saudara lihat di YouTube, lihat di sini, wah heboh, orang Kristen ikut heboh, sono sini sana. Gak perlu heboh saudara, urusin diri sendiri. Loh berarti Pak Win nyuruh kita jadi orang egois? Bukan, kita jangan jadi orang yang suka mau tahu urusan orang, urusan sendiri aja gak jelas. Loh hidupnya kalau mau diberkatin seperti itu saudara. Jangan suka mau urusan orang lain. Kepo istilahnya kalau orang bilang. Kepo. Di sini ada yang kepo, suka kepo. Wah urusin orang. Kalau mau ngurusin urusan Tuhan ini loh. Saudara begini. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan perhitungkan terus. Saudara jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan saya sudah lakukan ini, sudah lakukan. Saudara bersyukur kalau saudara dipakai Tuhan. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Karena di pekerjaan Tuhan. Makanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Karena ibadah berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas manfaatnya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Saudara mau berlatih apapun, saudara mau melakukan apapun, gak ada gunanya. Karena itu sifatnya hanya sesaat. Tapi ibadah ini urusan kekal saudara. Nanti kalau saudara di surga, saudara mau nyembah Tuhan gimana caranya? Gak bisa saudara. Kita udah terlatih. Mau kayak apa? Bisa. Puji Tuhan, ada amin saudara? Kita dipilih menjadi pemenang. Dahsyat Tuhan. Kalau saudara lagi stres, lagi mau jadi pecundang rasanya, ingat firman itu. 1 Korintus 15 ayat 57. Tuhan Yesus memilih saya untuk jadi pemenang. Kenapa kok kalah saya? Kok saya jadi pecundang? Karena saudara tidak taat kehendak Tuhan. Saudara berpikir tentang daging bukan tentang roh. Saudara bukan koreksi diri tapi koreksi Tuhan. Pasti kalah. Gak pasti, menang gak mungkin. Kalah pasti. Dan saya yakin saudara di tempat ini semuanya kita mau jadi pemenang. Ada amin? Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Kita mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan. Kita boleh menyongsong bulan baru penuh dengan pengharapan.
dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Betapa Tuhan mengasihi kita. Inilah kemenangan kita. Karena Tuhan mau rela mati di kayu salib untuk kita orang berdosa. Saudara bayangkan kita berdosa aja dia mau rela mati. Betapa lagi kalau kita tidak berdosa. Apalagi apa yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur, dan hamba-hambanya silakan maju untuk melakukan perjamuan kudus. Oh realama sikiara rabara. Hinaralama sikiara rabara. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami untuk menjadi pemenang dalam segala hal. Itu anugerah-Mu. Itu sungguh kemurahan-Mu. Tuhan berikan kami pengertian anak-anak-Mu kami semuanya Tuhan. Agar kebenaran ini jangan dicuri iblis. Untuk kita disesatkan, untuk kita diperdaya. Dan kita tidak mengerti kebenaran akan Engkau. Dan hidup kami bukan pemenang tapi kami jadi pecundang. Tuhan ampuni selama ini kami terperangkap oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kami terperangkap oleh daya tarik dunia ini. Dan kami mau lepas, kami mau bebas bersama-Mu Tuhan. Karena kami mau mati bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau kami mati bersama-Mu, kami juga akan dimuliakan bersama-Mu. Terima kasih oleh kasih anugerah-Mu. Beri kemampuan kami Tuhan. Menangkap kebenaran firman ini sungguh-sungguh. Akan firman yang hamba-Mu taburkan ini. Bukan hanya sekedar diterima sebagai logos. Tapi sungguh-sungguh jadi rema di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami adalah umat pemenang. Kami adalah umat pemenang. Saudara berkata, kami adalah umat pemenang. Kami adalah umat pemenang. Dan kami adalah umat pemenang dalam segala. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Anak-anak-Mu adalah umat pemenang. Kami semuanya adalah umat pemenang. Karena Engkau yang telah memberikan kemenangan di kayu salib Tuhan. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercapit-capit, darah-Mu tercurah untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Dan firman-Mu berkata, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Karena anugerah-Mu yang luar biasa. Agar kemenangan itu menjadi milik kami semuanya. Karena Tuhan yang telah merebut kemenangan itu dari segala maut, dosa dan pelanggaran. Segala kedagingan apapun yang negatif. Tuhan telah menangkan. Dan Tuhan berikan kemenangan itu menjadi milik anak-anak. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kasih anugerah-Mu cukup bagi kami semuanya. Layakkanlah kami Tuhan untuk sehidangan dengan Engkau, mengenang akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu. Dan Kau layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani dan jemaat-Mu juga di tempat ini menerima perjamuan ini dengan benar. Artinya dia menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Dia menghargai darah-Mu tercurah. Dan kami dibebaskan dari segala ikatan kuasa apapun Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk melakukan perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. tak ada kasih seperti kasih. Kau Tuhan, bersyukur. Mari bangkit berdiri, saudara. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, selalu, selamanya, seumur hidup kami Tuhan, menyembah Engkau Allah yang benar. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu ku dapat dari Tuhan. Waktu malam Tuhan Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti dan Ia mengangkat roti tinggi-tinggi dan Ia mengucap syukur atasnya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu, dan setiap kali kamu melakukannya mengingat akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Makasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus setelah makan, Dia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Dan Ia mengucap syukur atasnya. Dan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dan setiap kali kamu meminumnya, mengingat akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih. Makasih untuk kasih yang tak ternilai harganya, yang tidak ada bandingnya oleh apapun, dan kami tidak bisa membalas segala sesuatu kebaikan-Mu Tuhan. Hanya satu, selain memuji dan menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dan kita bulan Mei ini, awal bulan, kita mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan, saudara sungguh mengucap syukur. Saudara, orang-orang yang sangat diberkati dalam keadaan sulit, keadaan apapun, saudara tetap mengembalikan milik Tuhan. Haleluya. Itu karena anugerahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada. Mungkin kondisi keadaan anak-anak-Mu Tuhan juga banyak mengalami kesulitan. Tapi anak-anak-Mu taat setia mengembalikan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan firman-Mu berkata, ujilah aku, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu, orang-orang yang taat setia. Bahkan kami akan menghardik segala belalang, pelahap dan penyakit sampar di rumah tanggamu. Dan engkau orang-orang yang diberkati. Engkau bukan pecundang, tapi kita pemenang. Kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita sungguh-sungguh orang yang menang dalam segala hal. Itu karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Mari kita katakan amin. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bang segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan waktunya. Sekali lagi
sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidup, janji Tuhan menyembuhkan selalu. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Puji dan syukur kami selalu naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kau sudah memberikan kami yang terbaik untuk hari ini. Di bulan yang baru ini, bulan Mei ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin ya Bapa. Karena Engkau sudah memberikan kami suatu kemenangan yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Aba. Sehingga kami sudah dikuatkan untuk kami mau menjadi orang-orang pemenang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau Kau sudah berikan juga kami untuk makan minum sehidangan dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau rela mati buat kami untuk menebus segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami. Bahkan sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena di dalam tubuh-Mu dan darah-Mu Aba, ada kuasa kebangkitan dan otoritas kerajaan yang sudah Engkau berikan buat kami. Itulah yang mengingatkan kami untuk kami tetap bersyukur bahwa pengorbanan-Mu buat kami, sehingga kami semua menjadi orang-orang pemenang ya Tuhan. Kami sudah dibebaskan dari segala kutuk-kutuk, dari segala pelanggaran-pelanggaran ya Tuhan, dari segala sakit penyakit. Semua Engkau sudah tanggung di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga buat hamba-Mu Pak Winardi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau terus yang memakai dia di dalam setiap pelayanan dia Bapa. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya, anak istrinya Kau berkati ya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Kau buat dia berhasil ya Tuhan. Bahkan usahanya Engkau berkati ya Aba. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan setiap kami semua ya Bapa. Untuk kami selalu hanya berserah ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala mentor kami Pak Wiryo Hadi ya Tuhan. Kau terus memberkati pelayanannya, berkati anak istrinya, cucu mantunya Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan setiap pengembalaan dia Tuhan, Kau buat dia berhasil ya Tuhan, untuk dapat menggembalakan umat-umat-Mu ya Tuhan, menjadi umat-umat pemenang ya Aba. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dalam hari-hari terakhir ini terjadi masa yang sulit buat kami ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Untuk kehidupan bangsa kami menjadi bangsa yang pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk Pak Jokowi dan wakilnya ya Tuhan, bahwa bahkan untuk jajaran menteri dari tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, biar mereka mau takut dan taat akan Engkau ya Aba. Terima kasih Bapa,
Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir pagi hari ini. Biarlah mereka tidak sama dengan mereka datang. Mereka pulang membawa sukacita yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan sakit penyakit yang mereka rasakan melalui tubuh dan darah-Mu, mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah sudah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mau pulang, kami mau terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan yang sungguh-sungguh hatinya rindu menjadi pemenang dalam segala hal dan menyadari bahwa kita ini bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang. Angkatlah tanganmu. Diberkatilah segala kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati semuanya pekerjaanmu, diberkati pelayananmu oleh kasih anugerah Allah Bapa dan Tuhan yang manis dengan aneh Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih menyertai hidup. Dan oleh karena Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan pertolongan di saat apapun, saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan kita menyebut kita di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. 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 Kita umat pemuji, Kita umat pemenang, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan jadi baru dalam kuasa dan